Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofikur Rohman dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan mempresentasikan skripsi saya atau artikel saya berjudul Strategi Komunikasi Dakwah dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada penggunaan website laspersis.org.id, studi kasus Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam. Latar belakang dimulai dari fakta dan realita. Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia gitu ya. Data ini dari data World Giving Index dan memiliki penduduk muslim terbesar nomor 1 di dunia. Maka potensi zakatnya juga besar. Potensi zakat berdasarkan indeks pemetaan potensi zakat dari Basnas, ternyata mereka menghitung sebesar 5,8 triliun rupiah. Kemudian kemarin ada fenomena yang kita tahu bahwa COVID-19 ini merubah kebiasaan, merubah kultur setiap manusia gitu ya. Dengan adanya COVID ini, makanya muncul fenomena adanya digitalisasi. Digitalisasi ini sangat merubah banyak aspek, mulai dari pembayaran, kemudian kita belanja, termasuk juga digitalisasi zakat. Bisa memudahkan para muzaki untuk menunaikan zakat. Dengan fenomena itu justru lebih banyak terserap lagi zakat yang bisa dikumpulkan oleh para lembaga amil zakat. Di Laspersis ada problem. Mereka mampu menghimpun zakat untuk tahun ini sekitar 70 miliar rupiah. Itu untuk skala nasional dan juga untuk target pusat mereka 10 miliar. Tetapi masalahnya dana yang terhimpun melalui digital website itu hanya kurang dari 2% saja. Di sini perlu meneliti strategi komunikasi dakwah seperti apa gitu yang dilakukan oleh Laspersis dalam meningkatkan kesadaran berzakat para muzakinya, gitu, donaturnya melalui website. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang saya temukan yaitu untuk rumusan masalah nomor 1, muzaki yang memanfaatkan media website ini tentunya ini akan sangat membantu bagi mereka yang tergolong sebagai ASN atau karyawan yang tergolong sibuk atau mereka yang sedang di luar kota. Bahkan media online ini sangat bermanfaat saat kita semua terjebak dalam COVID-19 lalu. Semua yang dibentuk tentunya bertujuan untuk kebermanfaatan bersama, namun beberapa ada yang tidak memilih untuk berzakat melalui website. Kemudian yang nomor 2, masyarakat kita ini beragam dan mereka berhak untuk memilih serta berpendapat. Namun dalam lembaga filantropi cukup menjadi PR atau tugas bagi Laspersis karena dengan adanya media ini ternyata masih tergolong jarang digunakan oleh masyarakat untuk berzakat. Namun bagi mereka yang hendak berdonasi atau mencari tahu mengenai Laspersis, masyarakat masih menggunakan website. Masyarakat memberikan respon yang positif untuk Laspersis, hanya saja mereka belum tertarik untuk menggunakan website dalam menunaikan zakat atau sebagai kanal pilihan dalam pembayaran zakat. Lalu yang nomor 3, mereka melakukan silaturahim kepada para muzaki secara personal gitu ya, silaturahim ke rumah door to door, menawarkan program yang itu pun juga menjadi salah satu strategi komunikasi dakwah yang dilakukan Laspersis secara offline gitu kan. Tetapi memang pada kegiatannya itu jatuhnya hard selling yang dilakukan oleh divisi penghimpunan. Tapi tidak ada dakwahnya. Lalu yang keempat, Amilin mengatakan bahwa simpatisan atau masyarakat ini memanglah sebagian besar dari mereka justru memiliki ketertarikan yang tinggi untuk membayar zakat di Laspersis. Hal tersebut dikarenakan rasa memiliki terhadap organisasi Persis yang sangat tinggi. Maka dari itu mereka untuk menunaikan zakat di Laspersis sendiri memang sangat militan, sangat baik. Baik itu secara offline gitu ya, datang ke pengajian ahad melalui gerai atau melalui counseling, ataupun misalkan datang ke kantor langsung, datang ke front office. Kesimpulannya, yang pertama, muzaki dapat menggunakan website dengan baik sebagai pilihan kanal pembayaran zakat digital, tetapi hasil pengumpulan zakat di website hanya terkumpul 2% saja dari hasil penghimpunan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, masyarakat atau simpatisan
memberikan respon positif terhadap website lespersis.org.id secara tampilan dan transparansi data penyaluran. Hanya saja untuk minat menunaikan zakat melalui website lespersis.org.id masih sedikit. Yang ketiga, strategi komunikasi dakwah yang dilakukan Lespersis terbagi menjadi dua cara, yaitu offline dan online. Cara offline adalah dengan cara dakwah bilisan. Cara dakwah secara langsung melalui pengajian yang rutin dilakukan di pengajian Ahad, silaturahim melalui media cetak dan gerai. Kemudian yang cara online adalah dengan menggunakan platform media sosial. Lespersis diantaranya menggunakan sosial media Instagram, Facebook, YouTube, dan artikel di website. Kemudian yang keempat, ketertarikan masyarakat untuk membayar zakat Lespersis ini sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi, karena selain Lespersis memiliki privilege yang cukup tinggi, karena adanya jamaah pengajian Persis yang juga sudah pasti terdapat simpatisan Persis juga yang sebagian besar dari mereka menunaikan zakatnya melalui Lespersis. Mungkin segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.